Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih, bagi saudaraku yang beragama lain, saya ucapkan selamat pagi. Ketemu dengan channelnya Sumadi nih di tanggal 20 bulan 12 tahun 2020. Nih judulnya, tak kasih judul ya. Ini judulnya enak dan suka dukanya nanam porang. Maka dengan sesuai judulnya suka dan dukanya nanam porang, aku akan meng-share yang bagus dan yang jelek. Nih ibu-ibu, bapak-bapaknya lagi nanam bibit cabutan. Enaknya apa? Porang itu walaupun dicabut sudah sampai 1 minggu, ditanam masih bisa tumbuh. Nah, inilah enaknya nanam porang. Cuma yang namanya kita sebagai pemain baru atau orang awal, nih liatin kegagalannya. Ini tanaman umur 3 bulan lebih. Nih ya, aku bilang suka dan dukanya di dalam nanam porang. Nah, ini aku perlihatkan yang dukanya dulu. Ini kegagalan yang mungkin kegagalan terparah yang dialami sebuah riset manual di dalam perkebunan saya. Ini mau saya bongkar ini. Mungkin dalam waktu 2-3 hari lagi akan saya bongkar. Nih, tapi jangan sampai berkecil hati karena saya tadi sudah bilang sangat mudah dan enak nanam porang. Nanti akan ku ceritakan enaknya nanam porang. Ini yang sakit-sakitnya dulu tak ceritakan. Nah, nih itu pembibitan. Ini pembibitan. Nah, ini pembibitan cukup bagus kalau yang pembibitan. Nah, ini yang gagal 90%, minimal 60% gagal. Umur 3 bulan lebih, ada yang hidup, ada yang mati, ada yang setengah mati. Nah, ini kegagalan. Karena di sini tempatnya riset manual, akhirnya kegagalan dan kesuksesan akan saya perlihatkan. Nah, ini ya. Ini kaki. Ini setengah sukses juga setengah gagal. Tapi dihitung-hitung ya 60% gagal ini, bukan sukses ini. 60% gagal. Namanya kita pemula, gagal itu biasa. Yang penting kita semangat, jangan sampai patah hati. Jangan patah kerja. Apalagi patah cinta. Nah, nih liatin. Nah, ini pembibitan lagi. Ini kemarin ada berapa ton kemarin nih. Ini saya semai di bawah. Nih, ini pembibitan yang baru saya semai biar tumbuh. Nanti kalau tumbuh musim hujan untuk sulam. Nah, nih. Aku tetap mau bercerita enaknya nanam porang. Nggak ada bisnis seenak nanam porang. Tapi aku cerita yang sakitnya dulu. Nanti tak ceritakan yang enaknya juga. Nah, nih lihatin. Ini kebun saya yang gagal. Walaupun nggak 100%, 60% gagal. Tapi ada yang bagus ini di bawah naungan. Saudara-saudara kalau punya kebun sawit ya. Kalau mau nanam porang di bawah naungan nih. Ini bagus. Nah, ini bagus. Nah, nih taruh di bawah pohon sawit. Bagus. Ya, tak ceritakan nih. Ini kegagalan kebun saya. Saya tidak mau membicarakan yang sukses dulu, yang gagal dulu. Ini gagal total, mau tak bongkar nanti kalau sudah ada hujan. Mau tak bikin yang riset suksesnya ada kan. Jadi mau tak bikinkan yang riset yang suksesnya. Caranya yang seperti yang sukses. Nah, ini kemarin tak sprinkle ini, yang kemarin sudah tak video ini. Gagal. Kalau gagal akan saya bicarakan gagal. Kalau sukses akan saya bicarakan sukses. Semoga bisa bermanfaat. Saya tidak akan membicarakan yang suksesnya aja. Ini kegagalan saya. Ini yang setengah sukses setengah gagal juga di sini karena kita memang nanam berbagai cara dan cara seperti ini setengah sukses setengah gagal ini. Nah,
Inilah kegagalan. Ini hampir gagal total. Ya. Ini kegagalan ini berapa pikul ini kemarin bibit yang gagal ini. Nah, tapi jangan berkecil hati. Nih, saudara harus tahu, disinilah kesuksesan yang menunggu. Nah, nih, lihatin ya. Nah, ini kemarin yang kami video masih umurnya masih beberapa bulan. Sekarang ini baru datang ini bibit kemarin. Saya taruh di bawah paranet ini untuk penyemaian. Nah, ini coba sampan pikir aja kalau seperti ini lihatin. Ini yang kemarin aku bilang menghampar ini sampai ke sana. Nah, ini hijau 1 hektar ini isinya 160.000, kepotong jalan 30%, 120 ribuan. Nah, kalau sampai ini betul-betul sukses 1 biji 1 kilo, kayaknya nggak mustahil 1 biji 1 kilo. Karena coba saudara bayangkan aja, ini yang saya paranet baru umur 2,5 bulan saya paranet. Lihatin cak, pohonnya sama jari saya jauh. Ini padahal ini dari bibitnya katak kecil. Nah ini katak sebesar apa ini, pohonnya aja segini. Nah ini udah mau durman. Ini ya tinjak. Kebun ini benar-benar bagus, bisa dicontoh. Nah, nih aku mempunyai perdebatan yang logika dan ilmiah di dalam bisnis porang dan mudahnya bisnis porang. Nggak ada bisnis semudah porang. Kalau orang-orang bilang ya bisnis porang mahal kataknya, kalau saya bilang tidak ada kata mahal. Contoh aja ini saya contohkan. Kalau Bapak mempunyai uang 50 juta atau 20 juta, sampai belikan apa yang kiranya orang bisa membawa, sepeda motor atau mobil, atau sampai belikan apa yang 1 tahun, seandainya ini kita belikan mobil, kita bawakan ke orang, maukah orang itu atau sopir itu membawa mobil kita? 1 tahun lagi kembalikan mobil itu 2 biji. Saya yakin nggak akan ada yang mau. Kalau kita belikan sapi seandainya, ini kita sambil melihat porang ya, kita ngomong sambil melihat porang. Seandainya kita belikan sapi, kita gaduhkan ke orang, adakah orang yang mau menggaduh dengan jaminan 1 tahun sapi saya dikembalikan 2 biji yang besarnya seperti yang pertama diambil? Ada yang mau? Saya yakin nggak mau. Nggak ada yang mau dan nggak mau. Karena itu jelas merugikan. Yang menggaduh pasti bangkrut karena suruh mengembalikan 2 biji. Kalau kita belikan mobil, ya pasti yang punya, yang sopirnya yang membawa tadi suruh mengembalikan 2 biji, pasti yang nggak mau. Itu sudah pasti. Karena apa? Karena tidak mungkin mau mengembalikan mobil 2 biji baru-baru seperti yang baru dibeli. Nggak mungkin itu. Tapi kalau bisnis porang, seandainya saya mempunyai uang 20 juta, setelah itu Pak Cipto atau Pak Kamto atau Pak Yudi mau nanam porang, saya bilang begini, Pak Kamto, sampean nggak usah bingung bibit porang mahal. Sudah di rumah saya ada katak, sampean mau nanam berapa ribu. Cuma tolong nanti yang sampean tanam itu seluruh kataknya milik saya. Umbinya punya sampean. Saya yakin yang nanam juga tidak keberatan karena bilangnya apa? Bibit mahal, dia tidak beli bibit. Dan yang minjami katak pun juga tidak akan bangkrut. Karena apa? Kok tidak bangkrut? Karena nggak ada katak itu tumbuh jadi katak 1. Yang ada itu katak itu jadi katak 2, 3, sampai 10 biji. Bayangkan sampean, adakah sebesar itu atau semudah itu bisnis
meminjami katak 1 biji akan dikembalikan 3 sampai 10 biji. Seandainya saya pinjami Pak Kamto atau Pak Yudi 1 ton atau 1 pikul atau 1 kilo. Kalau 1 kilo Pak Yudi akan mengembalikan aku 3 kilo sampai 4 kilo. Jadi saya yang meminjami katak tadi untung. Nah, sementara orang yang tanam katak dari saya juga untung. Karena apa? Bilangnya bibit mahal, bibit tidak usah beli, cuma dipinjami aja. Mengembalikan apa? Hasil kataknya dikembalikan kepada yang meminjami. Jadi semudah itulah bisnis porang. Persyaratannya mudah kalau pinjam katak. Apa? Kebun harus diparanet. Nah ini, tolong, nah ini lihatin. Kalau diparanet nggak ada kata-kata nggak tumbuh atau rugi. Bahkan 1 biji bisa tumbuh 5 sampai 10 katak. Jadi yang meminjami katak tidak rugi, yang mempunyai kebun juga tidak akan rugi. Ini sangat mudah bisnis porang. Ini untuk memotivasi saya, bukan menggurui ya. Ini teori dari saya. Karena apa? Biar ada semangat untuk menanam porang. Itu aja. Makanya dari kata-kata saya, kalau toh memang ada kekasaran atau kata-kata yang menyinggung dari pihak-pihak yang mendengarkan, tolong maaflah. Ini karena apa? Karena cuma ingin berbagi pengalaman saya bahwa nanam porang itu sangat mudah, sangat gampang. Nah ini contoh aja. Ini masih mau beranak-beranak sih. Ini 1 biji ini kataknya sudah ada 3, 2 biji sama ini 1 sudah 3. Ini masih baru umur 3 bulan. Padahal dia akan beranak sampai 3 sampai 5 biji. Nah ini masih muda, belum ada kataknya. Ini sudah ada kataknya berapa? 3 biji. Nah bawahnya sudah ada berapa tuh? Ada 2 biji. Nah itu sudah 5. Padahal dia cuma bibitnya berapa? 1 biji. 1 biji katak bisa jadi 5. Jadi kalau ada orang meminjami katak, yang meminjami tidak akan rugi, yang dipinjami juga tidak akan rugi. Karena tidak beli bibit, katanya bibit mahal, bibit cuma dipinjami. Nah seluruh hasil bibit atau hasil katak dikembalikan kepada yang punya katak. Inilah mudahnya bisnis porang. Jadi saudara-saudara, bagi saudara-saudara ya yang mempunyai uang tidur, nah ini yang mempunyai uang tidur mau dikembangkan, mudah apa? Dibelikan bibit, ditanamkan ke orang-orang itu dengan catatan apa? Orangnya nanamnya harus musim hujan dan diparanet. Setelah itu tanah digemburkan. Insya Allah nggak sukses. Insya Allah ya. Ya gitu aja lah dari saya yang terlalu menggebu-gebu di dalam bicara masalah porang. Tolong dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.